saya sedikit mau menjelaskan kepada kita semua ini terkait masalah takdir. Karena ini saya anggap perlu untuk saya sampaikan karena di pelajaran pendidikan agama itu yang di kelas 9 kan ada yang bagian bab 7. Itu kan pembahasan masalah qada dan qadar ya. Qada ya ketetapan dan juga takdir ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena saya melihat juga di beberapa penjelasan atau pembahasan yang ada dalam buku itu sebenarnya kemungkinan belum bisa membentengi daripada isu-isu atau pengaruh-pengaruh yang datangnya dari luar, karena memang kita sebagai guru memang harus mau tidak mau ada pembahasan-pembahasan yang sifatnya eksternal, yang sifatnya keagamaan, mungkin di luar daripada pembahasan yang ada di buku, kita masukkan sebagai tujuan untuk memperkuat daripada keimanan anak-anak kita nantinya. Karena ini kita melihat perkembangan teknologi media sosial dan lain sebagainya, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Yang ini yang saya mau kaitkan dengan masalah takdir. Nah, ini kan ada ini pengaruh-pengaruh yang bisa dikatakan fatal lah kalau diyakini oleh anak-anak kita yang masih lugu-lugu ini. Yang itu kebanyakannya dari orang ateis ya. Jadi di mana orang ateis ini dia selalu mempertanyakan gitu kan, kenapa Tuhan atau Allah menciptakan hambanya nanti yang nantinya dia nanti masuk neraka gitu kan. Nah, jadi ini seolah-olah ada ketidakadilan dari Allah gitu kan. Dia menciptakan hambanya, dikasih akal, dikasih pikiran, tapi ujung-ujungnya masuk neraka gitu kan. Padahal kita dalam Islam kan dalam pembahasan masalah takdir itu tidak seperti itu pembahasannya, karena memang mereka itu orang-orang yang senantiasa menjadikan logika atau akal pikiran sebagai dasar pijakan atau dalil mereka. Jadi kalau mereka anggap ini kurang logis atau tidak masuk akal, maka mereka menolak. Sementara kita prinsip dalam Islam itu sifatnya keyakinan gitu kan. Dan ada beberapa juga yang memang bisa untuk kita jelaskan secara logis, secara akal. Salah satu ini masalah takdir. Jadi itu saya mau jelaskan ini, nanti kita jelaskan ke murid-murid kita semua atau kepada siapa orang yang kita kenal, maupun itu keluarga atau siapa. Nah, saya hasil dari pemahaman saya, yang bacaan saya dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai saya menyimpulkan bahwa takdir setiap manusia itu bukan hanya satu. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh ya orang ateis tadi, ya seolah-olah takdir manusia itu nanti di akhir cuma satu, ya entah dia itu masuk neraka atau masuk surga gitu kan. Meskipun di dunia dia berbuat baik ya, tapi di akhirat nanti dia tetap ditakdirkan masuk neraka. Itu kan sebenarnya ada ketidakadilan daripada Allah Subhanahu wa taala menurut mereka itu kan. Padahal kalau kita mengkaji lebih dalam bahwasanya takdir setiap orang itu sangat-sangat banyak. Ya, sangat-sangat banyak ditetapkan, tinggal kita manusia, karena kita memang manusia diberikan akal, diberikan pikiran untuk supaya apa? Untuk supaya bisa memilah ya apa yang nantinya akan menjadi takdir kita pada waktu itu gitu kan. Saya kasih contoh misalkan begini kan. Misalkan ini kan hari apa ini? Hari Rabu, hari Selasa. Kemudian tanggal 26 Agustus 2024 misalkan ya. Ya, di jam 8 misalkan di jam 8.00 ya, ada seseorang yang namanya Iksan ya, di jam 8.00 dia dihadapkan dengan dua makanan gitu kan, ada ikan ada ayam gitu kan. Di situ dia mikir ya, dia mikir di waktu yang sama itu apakah dia mau makan ikan atau dia mau makan ayam ya. Karena dia punya pikiran, dia punya hati ya, dia punya keinginan, maka dia makan ikan. Ya, dia pilih ikan untuk dia makan. Maka apakah ini takdir? Ya, ini takdir juga. Ya. Tapi sekiranya orang ini memilih ayam untuk dia makan, maka itu juga takdir. Ya, artinya takdir dia pada saat itu ada dua. Ya, mungkin lebih banyak daripada dua, atau mungkin takdirnya itu memang tidak terhitung banyaknya. Atau mungkin dia memilih untuk tidak makan pada waktu itu. 8.00 dia banyak pilihan antara makan ikan, makan ayam atau tidak makan. Ya,
Dia tinggal memilih dan itu adalah takdir, ya, takdir dia. Ya, ya sama seperti itu orang-orang yang masuk Islam mualaf, ya, mereka itu sudah ditakdirkan. Ada di antara mereka yang mereka ditakdirkan mualaf, ada juga yang ditakdirkan tetap untuk menjadi agamanya seperti sedia kala. Ya bahkan saya sangat yakin bahwasanya ya saya ini punya takdir-takdir di mana saya mungkin bisa melakukan suatu kemaksiatan atau mungkin bisa murtad. Ya mungkin tidak itu terjadi, itu mungkin sekali itu terjadi. Iya, ya saya bermaksiat, saya murtad itu mungkin saja itu terjadi. Ya, tapi karena kita punya akal, karena kita punya pemikiran, kita punya pemahaman yang bagus, maka kita menjauhkan diri dari takdir itu dan memilih takdir yang baik, gitu kan. Ya karena itu takdir semua itu. Ya, saya kasih contoh ya seperti kisah sahabat Umar radhiyallahu anhu dengan beberapa para sahabatnya seperti Abu Ubaidah bin Jarrah dan lain sebagainya, itu pernah pergi melakukan perjalanan menuju Syam pada saat itu kan. Atau kemudian datang kabar, tiba-tiba ada orang kasih informasi bahwa di Syam di sana ada penyakit, terserang penyakit namanya penyakit taun gitu kan. Penyakit taun ini penyakit menular, mewabah, dan kalau kena orang itu bisa mati gitu kan. Nah, kemudian berundinglah mereka nih Khalifah dengan beberapa sahabatnya, bagaimana nih kita mau lanjut atau tidak? Ya, kebanyakan untuk lanjut gitu kan. Ini mereka mau lanjut. Lanjut kemana? Ya lanjut melakukan perjalanan ke Syam. Ya. Sementara Umar memilih untuk kembali ke Madinah. Ya. Para sahabat protes, kenapa? Ya Anda wahai Khalifah untuk menolak perjalanan ini menuju ke Syam, bukankah tujuannya kita ke sana? Ya, apakah engkau menolak ketetapan Allah kita berada di sana? Ya. Kemudian kata Umar, saya bukan menolak, ya. Saya hanya pergi dari takdir itu menuju ke takdir yang lain, ya. Ya. Para sahabat mengatakan, "Oh, Anda melarikan diri dari takdir," gitu kan. Tapi bahasanya Umar, saya melarikan dari takdir yang ada di Syam menuju takdir yang lebih baik di kota Madinah. Artinya apa? Ya dari sini hadis ini saya pahami secara mendalam. Jadi memang takdir itu memang banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak terhitung jumlahnya di satu waktu saja. Di satu waktu ini saja, entah mungkin jutaan atau miliaran takdir yang sudah ya Allah sediakan kepada kita, tinggal kita sebagai makhluk untuk yang mana kita mau jalani gitu kan. Umar bisa saja ya pergi ke Syam gitu kan, bisa saja dia pergi ke Syam untuk melanjutkan perjalanannya, tapi dia memilih untuk takdir yang dia berada di kota Madinah gitu kan, ya aman dan tidak terserang penyakit. Ya jadi dari sinilah saya selalu sampaikan kepada jamaah saya, kepada setiap saya kalau khutbah itu membahas masalah takdir, maka saya akan bahas seperti ini ya, karena setiap orang itu takdirnya bukan cuma satu tapi banyak sekali disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang manusia disetting untuk begitu, disetting untuk berpikir, memilih, beda dengan malaikat. Ya, malaikat itu memang disetting untuk taat, jadi dia tidak punya pilihan selain taat. Sementara kita manusia, ya kita disuruh untuk apa? Ya, untuk memilih. Ya ada pilihan. Ya, pilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kita pilih baik itu juga takdir, kita pilih yang buruk itu juga takdir. Ya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang orang suka berbagi kan, dia kaya suka berbagi, kasih uang ke masyarakat, kasih beras, tapi di sisi lain dia suka bermaksiat, minum-minum, berzina dan lain sebagainya. Ya, ujung-ujungnya apa? Dia di akhirat nanti masuk neraka. Ya, apakah itu takdir? Ya itu takdir, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti ini saya kira ini sangat mudah sekali untuk kita pahami masalah takdir ini, dan harapannya jadi sudah tidak ada lagi di kelas atau di sekolah kita yang pemahaman seperti ini terluput ya dari anak-anak kita, dan saya kira ini mudah untuk disampaikan kepada para peserta didik semua. Ya sekira ini yang bisa saya sampaikan.